Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niluh Putu Arisynthia Dewi. Saya dari kelas 11A Farmasi dan saya nomor absen 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari asam karbosilat. Asam karbosilat adalah senyawa organik turunan alkana di mana memiliki gugus fungsi yaitu COOH dan rumus umumnya yaitu CnH2NO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain yaitu gugus karboksil, di mana gugus karboksil ini merupakan gabungan dari gugus karbonil dan gugus hidroksil. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Oliva Ahmad dari kelas 11A Farmasi nomor absen 18. Di sini saya akan membahas tata nama IUPAC. Dimulai dari asam plus rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat dalam kurung CO2H ditambah akhiran OAT. Contohnya sebagai berikut. Ada asam metanoat, asam etanoat, dan asam butanoat. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Contohnya sebagai berikut. Ada asam 3-metilpentanoat dan asam 4-hidroksil 2-metilpentanoat. Jika terdapat lebih dari satu gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Contohnya sebagai berikut. Ada asam propandioat, asam etandioat, dan asam heksandioat. Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5, yaitu mengenai tata nama berdasarkan trivial. Tata nama asam karbosilat berdasarkan trivial yaitu yang pertama, tidak mempunyai sistematika. Kita bisa lihat pada slide, yaitu contohnya untuk struktur yang pertama yaitu terdapat asam formiat, dan sedangkan untuk struktur yang kedua yaitu terdapat asam butirat. Selanjutnya yang kedua yaitu letak subtiannya dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, dan delta beserta seterusnya. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut sudah tertera 2 struktur, di mana pada struktur yang pertama terdapat contoh struktur yang menggunakan delta, gamma, beta, dan alfa. Sedangkan untuk struktur yang kedua, di mana struktur kedua tersebut merupakan asam alfa proponoat. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan mengenai tabel tata nama asam karbosilat berdasarkan IUPAC dan trivial. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Pada tabel tersebut terdapat formula atau struktur. Selanjutnya, pada tabel tersebut juga terdapat IUPAC dan trivial. Pada struktur yang pertama yaitu HCO2H, di mana IUPAC-nya yaitu asam metanoat dan trivialnya yaitu asam formiat. Struktur yang kedua yaitu CH3CO2H, IUPAC-nya yaitu asam etanoat, trivialnya yaitu asam asetat. Selanjutnya, struktur yang ketiga yaitu CH3 kurung buka, CH2 kurung tutup 2CO2H, di mana IUPAC-nya yaitu asam butanoat
dan trivialnya yaitu asam butirat. Selanjutnya struktur yang keempat yaitu CH3 kurung buka, CH2 kurung tutup 3. Nah, mohon maaf untuk struktur yang nomor 4 ini terdapat kesalahan, yaitu pada slide tertera di sana angka 2, sedangkan yang seharusnya yaitu CH3 kurung buka, CH2 kurung tutup 3, CO2H, di mana iupaknya yaitu asam pentanoat dan trivialnya yaitu asam palerat. Jadi seharusnya yang di sana yaitu 3 bukan 2. Selanjutnya untuk struktur yang nomor 5 yaitu CH3 kurung buka, CH2 kurung tutup 4, CO2H, di mana iupaknya yaitu asam heksanoat dan trivialnya yaitu asam kaproat. Selanjutnya struktur yang keenam yaitu CH3 kurung buka, CH2 kurung tutup 5, CO2H, di mana iupaknya yaitu asam heptanoat dan trivialnya yaitu asam enantat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu HO2 CCO2H, di mana iupaknya yaitu asam etadioat dan trivialnya yaitu asam oksalat. Yang ke-8 yaitu HO2 CCH2 CO2H, di mana iupaknya yaitu asam propadioat dan trivialnya yaitu asam malonat. Yang struktur yang terakhir yaitu HO2 kurung buka, CH2 kurung tutup 2, CO2H, di mana yaitu iupaknya asam butadioat dan trivialnya yaitu asam suksinat. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Selebihnya saya mohon maaf apabila misalnya saya terdapat kesalahan ataupun semisalnya saya terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Hairina Nabila, saya dari kelas 11A Farmasi nomor absen 23. Di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat asam karboksilat dan juga penggunaan dari asam karboksilat. Yang pertama, sifat-sifat asam karboksilat. Pertama, asam karboksilat apabila dibandingkan dengan senyawa turunan alkana lain dengan massa molekul relatif yang sama, asam ini akan memiliki titik didih yang paling tinggi. Yang kedua, asam karboksilat dengan R atau alkil kurang dari atau sama dengan 4 dapat larut dalam air. Sedangkan yang R atau alkil lebih dari 4 akan tidak larut dalam air. Yang ketiga, yaitu asam karboksilat dengan R atau alkil cenderung panjang lebih mudah larut dalam alkohol dibandingkan dalam air. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kegunaan dari asam karboksilat ini. Asam karboksilat ini banyak digunakan dalam dunia industri makanan. Asam organik ini digunakan untuk membuat perasa makanan dan juga pengawet. Dan juga dalam industri farmasi, asam karboksilat ini digunakan untuk membuat obat-obatan. Contoh obatnya yaitu seperti aspirin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Ayu, kelas 11 Farmasi nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan asam karbosilat. Asam karbosilat dapat disintetis atau dibuat melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu oksidasi alkohol primer dan aldehida. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu dengan oksidasi alkena RCH sama dengan HR dan R2C sama dengan CHR. Lalu yang terakhir dengan oksidasi gugus alkil pada cincin benzena. Seberapa panjang pun gugus alkil akan didegradasi menjadi gugus
karbosilat benzoat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar. Miss, kenalkan nama saya Brandon Gunawan. Absen 7. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan nomor 5 untuk 3 contoh struktur dan tata nama senyawa asam karbosilat yang baik dan benar. Untuk yang pertama bisa dilihat di sana ada strukturnya. Untuk contoh yang pertama yaitu ada CH3, CH, CH2, C di atasnya O dan OH. Di sana untuk CH2-nya ada cabang. Nah, jadi bisa dibilang nama senyawanya yaitu asam 2-metil butanoat. Kenapa 2-metil? Karena di CH2 itu ada cabang ke bawah, CH3 hanya 1, maka disebut dengan metil, dan terdapat di nomor 2, maka disebut dengan asam 2-metil butanoat. Selanjutnya contoh yang kedua. Bisa lihat juga di sana di PPT-nya ada CH3, CH, CH, CH2, C, OH. Di atas C ada O. Nah, itu dinamakan asam 4,5 dimetil heksanoat. Selanjutnya yang nomor 3. Di sana ada CH3, CH2, C, di atasnya ada O, dan di C ada OH juga. Itu karena tidak memiliki cabang maupun sebagainya, bisa kita sebutkannya pada atau tata nama senyawanya yaitu asam propanoat. Sekian dari saya, Miss. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.